Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Girna Femaladi Familia, mahasiswi Perbankan Syariah kelas E. Di sini saya akan menyampaikan resume yang telah saya buat. Kehujahan hadis baik yang pro dan kontra. Pengertian hujah. Hujah adalah bukti abas sebagai landasan bahwa argumentasi tersebut bisa diterima halayak. Dalam bahasa Arab, hujah artinya keterangan, bukti, dan alasan. Dalam Islam, terdapat beberapa hal yang bisa dijadikan hujah untuk menyampaikan argumentasi, yaitu hujah dari agama dan hujah logika metodik. Ada beberapa macam-macam hujah, yaitu 1. Hujah nakliyah. Hujah nakliyah berisi argumentasi dan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Kebenarannya, hujah nakliyah ini bersifat mutlak atau qat'i atau pasti. Artinya, jika disampaikan hujah nakliyah, maka seorang muslim harus menerima argumentasi tersebut karena berasal dari wahyu. Berdasarkan hujah nakliyah, umat Islam wajib melaksanakan sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Hujah akliyah. Hujah akliyah adalah argumentasi yang berdasarkan logika metodik. Artinya, ketika menyampaikan argumentasi tertentu, seseorang menggunakan premis-premis rasional untuk meyakinkan orang lain. Misalnya, dalam pembuktian keberadaan Tuhan. Hal itu dapat dijelaskan melalui hujah akliyah. Fungsi tafsir hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidup, sumber hukum, dan ajaran dalam Islam. Al-Quran adalah sumber hukum yang pertama. Allah SWT menurunkan Al-Quran bagi seluruh umat manusia agar dapat dipahami oleh manusia. Maka Rasul SAW diperintah untuk menjelaskan kandungan dan cara-cara melaksanakan ajarannya melalui hadis-hadisnya. Oleh karena itu, berikut hadis terhadap Al-Quran. 1. Bayan takril. Bayan at-takril disebut juga dengan bayan at-ta'kid dan bayan al-itsbat. Yang disebut dengan bayan ini adalah menetapkan dan memperkuat apa saja yang telah diterangkan dalam Al-Quran. Bayan takkid adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi ayat-ayat yang bersifat mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat tertentu. Bayan tafsil adalah kehadiran hadis yang berfungsi untuk memberikan rincian dan tafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global, memberikan persyaratan atau batasan atau takkid pada Al-Quran yang bersifat mutlak, dan mengkhususkan atau tahsis terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Bayan tahsis adalah penjelasan hadis dengan cara membatasi atau mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum sehingga tidak berlaku pada bagian-bagian yang mendapat perkecualian. Bayan tasri, hadis penjelas untuk menjelaskan suatu hukum atau ajaran-ajaran yang tidak didapati dalam Al-Quran atau hanya terdapat pokok-pokoknya saja. Sejarah hadis pada masa pemulaan. Hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Para rasul adalah orang Arab tulen yang mayoritas tidak bisa baca tulis. Namun demikian, mereka mempunyai kemampuan hafalan yang luar biasa. Semenjak zaman jahiliyah, mereka bisa menghafal nasab atau garis keturunan sampai nenek moyang mereka. Riwayat-riwayat tentang kejadian yang mereka alami, dan bahkan mereka pun hafal syair-syair dan hitbah-hitbah yang mereka ucapkan. Rasul menyebarkan agama Islam kurang lebih selama 23 tahun. Dan dari waktu yang sekian lama tersebut, beliau dengan segala pola perilakunya menjadi tumpuan perhatian dan panutan para sahabatnya. Mereka para sahabat telah mengetahui bahwa di samping wahyu dari Allah, Al-Quran sebagai pedoman ajaran Islam yang utama, juga ada pedoman ajaran Islam. Larangan penulisan hadis pada masa Nabi SAW. Larangan menulis hadis adalah larangan yang tersemat atau mubayyinan pada kondisi dan situasi khusus, seperti seseorang yang baru masuk Islam atau menuliskannya dalam satu alat dengan Al-Quran. Larangan menulis hadis adalah larangan menulisnya bersama dengan Al-Quran dalam lembar yang sama atau waktu yang sama, dan hal itu agar tidak tercampur antara redaksi firman Allah dengan tafsiran Nabi. Periwayatan hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalahnya selama 23 tahun. Dalam masa yang relatif singkat ini, agama Islam telah tersebar ke sebagian besar jazirah Arab.
Metode yang dipakai Rasulullah SAW dalam mengajarkan ajarannya kepada sahabat adalah mengajarkan secara bertahap. Dalam ajarannya, Nabi tidak terikat oleh waktu dan tempat, sehingga bisa dikatakan di mana ada kesempatan disitulah Nabi menyampaikan ajarannya. Mendidik dan mengajarkannya dengan akhlak yang mulia dan tidak mempersulit dalam penyampaiannya. Beliau benar-benar memperhatikan kondisi dan situasi serta kadar kemampuan umat dan sahabatnya. Sejarah pengembangan hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Penyampaian hadis pada masa Nabi Muhammad SAW. Cara penyampaian hadis pada masa Nabi SAW yaitu melalui para jamaah, melalui pusat pembinaannya yang disebut Majlisal Ilmi. Rasulullah SAW menyampaikan hadisnya melalui para sahabat tentunya, yang kemudian oleh para sahabat tersebut disampaikan kepada orang lain melalui ceramah atau pidato di tempat terbuka seperti ketika Haji Wada dan Futuh Makkah, melalui perbuatan langsung yang disaksikan oleh para sahabatnya, jalan musyahadah seperti yang berkaitan dengan praktik-praktik ibadah dan muamalah. Faktor-faktor yang menjaga kesinambungan hadis: 1. Kuwatal zakirah. 2. Kehati-hatian para sahabat meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. 3. Kehati-hatian mereka dalam menerima hadis. 4. Pemahaman terhadap ayat Al-Quran. Hadis pada masa sahabat dan tabi'in. Pada masa sahabat dan tabi'in, perhatian mereka masih terfokus kepada pemeliharaan dan penyebaran Al-Quran. Bahkan mereka berusaha membatasi periwayatan dari tersebut. Oleh karena itu, masa ini oleh para ulama dianggap sebagai masa yang ditujukan adanya pembatasan atau memperketat periwayatan. Penulisan hadis pada masa sahabat. Meskipun ada riwayat yang berasal dari Rasulullah SAW yang memperbolehkan untuk menuliskan hadis dan terjadinya kegiatan penulisan hadis pada masa Rasulullah SAW bagi mereka yang diberi kelonggaran oleh Rasul untuk melakukannya. Perluasan periwayatan hadis sepeninggalan Nabi SAW semakin berkembang karena para sahabat tidak lagi mengurung diri di Madinah. Mereka mulai menyebar ke kota-kota lain selain Madinah. Intensitas penyebaran sahabat ke daerah ini terlihat begitu besar, terutama pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan yang memberikan kelonggaran kepada para sahabat untuk meninggalkan kota Madinah. Definisi ulum al-hadis. Definisi ulum al-hadis secara bahasa merupakan bentuk kata jamak dari kata berarti ilmu. Ulum al-hadis artinya ilmu-ilmu tentang hadis. Menurut Hasbi Asy-Siddiqi, merupakan tokoh hadis Indonesia, mendefinisikan bahwa ilmu hadis ialah suatu ilmu yang berkaitan dengan hadis Nabi. Secara terminologis, ulama mutaqaddimin mendefinisikan ilmu hadis yang artinya ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis sampai kepada Rasul SAW. Sejarah perkembangan ulum al-hadis. Perkembangan hadis ada sejak zaman Nabi SAW. Akan tetapi pada saat itu pembukuan hadis belum dilakukan karena takut tercampur baurnya dengan Al-Quran. Ilmu hadis riwayah pada dasar utamanya memberikan bahasan mengenai bagaimana tata cara periwayatan, pemeliharaan, dan penulisan atau dalam proses pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW. Objek kajian dari ilmu hadis riwayah ini merupakan hadis Nabi SAW dari segi periwayatan dan pemeliharaannya yang mencakup mengenai tata cara periwayatan hadis, mulai dari cara penerapan sampai dengan cara penyampaiannya dari seorang perawi hingga perawi lainnya. 2. Tata cara periwayatan hadis itu sendiri, mulai dari bentuk, penghafalan, penulisan, dan pembukuan. Sejarah perkembangan kodifikasi atau pembukuan hadis. Periode perkembangan hadis. Periode pertama masa Rasulullah SAW. Para sahabat langsung mendengarkan dari Rasulullah SAW atau dari sahabat lain, karena para sahabat tersebar di penjuru negeri. Ada yang di dusun dan ada yang di kota. Ada kalanya diterangkan oleh istri-istri Rasul seperti dalam masalah kewanitaan, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan para sahabat untuk menghafal dan menyebarkan hadis-hadisnya di antara sabda beliau yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Sejarah perkembangan ilmu hadis. Selama 23 tahun
Rasulullah SAW mencurahkan segala aktivitasnya untuk mendakwakan Islam kepada umat manusia, sehingga belahan dunia tersinari oleh agama yang hanif ini. Perkembangan ilmu hadis selalu beriringan dengan pertumbuhan pembinaan hadis itu sendiri. Pada masa Rasulullah SAW masih hidup di tengah-tengah kaum muslimin, ilmu ini masih wujud dalam bentuk dasar yang merupakan embrio bagi pertumbuhan ilmu hadis di kemudian hari. Sebab hadis tidak ditulis setiap kali Nabi SAW menyampaikan. Semua penulis sejarah Rasul, ulama hadis, dan umat Islam bahwa Al-Quran mendapat perhatian penuh dari Rasulullah SAW dan dari para sahabat. Rasul memerintahkan para sahabat untuk menghafal Al-Quran dan menulisnya di keping-keping tulang, pelepah kurma, batu, dan lain-lain. Perbedaan perhatian ini disebabkan oleh beberapa faktor. 1. Mentatwidkan atau membukukan ucapan, amalan, serta muamalah Nabi. 2. Karena orang Arab, disebabkan mereka tidak pandai menulis dan membaca tulisan. Kuat berpegang kepada kekuatan hafalan dalam segala yang mereka ingin hafalkan. Dikhawatirkan akan bercampur dalam catatan sebagian sabda Nabi dengan Al-Quran dengan tidak sengaja. Karena itu Nabi melarang mereka menulis hadis. Macam-macam kitab hadis: Jami'ul Masanid was Sunnah, Jami'ul Jawami, At-Taj'al Jami'il Usuli Ahadisir Rasul, dan akhir Al-Lu'lu'u wal Marjan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.